Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zikri Hilwani, NIM 23305035. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 3 LPTK Universitas Simalungun. Saya memperkenalkan diri ini bertujuan untuk uji kinerja PPG Daljab kategori 3 2023 Universitas Simalungun. Saksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Udah, Bu. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik, Bu. Ya, semoga keadaan sehat. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran hari ini. Hadir semua? Hadir semua? Oke, siap bagus ya, semuanya hari ini hadir. Nah, untuk materi pada siang hari ini, sebelum kita masuk, Ibu ingin memberikan motivasi. Motivasi kita ini adalah tentang kesehatan, ya kan? Karena kesehatan itu adalah apa? Sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya diri kita, ya kan? Lalu kesehatan itu adalah kesejahteraan, baik dia kesejahteraan fisik, apalagi jiwa, ya kan? Apalagi emosional juga termasuk, itu adalah salah satu dari kesehatan. Kalau kata orang bijak atau kata pepatah ini, ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kata pepatah itu. Itu tujuannya apa? Itu tentang meningkatkan imun manusia. Ya, karena kalau imun kita kuat berarti kita semangat. Ya kan? Semangat dalam apa? Dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Gimana cara pola hidup kita supaya sehat? Dengan cara menjaga kesehatan dan jaga pola makan dengan makanan bergizi, ya kan? Apalagi olahraga yang rutin, ya. Apa lagi? Menjaga lingkungan supaya bersih. Salah satu kesehatan bagi kita untuk menjaga. Nah, motivasi apa lagi yang kamu dapatkan? Apa? Kesehatan adalah harta sejati. Iya, kesehatan adalah harta sejati. Ya, bagus. Ada lagi motivasinya? Kesehatan apa? Kesehatan adalah kekayaan. Kesehatan adalah kekayaan. Apa lagi? Sehat berarti bebas. Ya, sehat berarti bebas. Ya, ya kan, kalau sudah kita sehat berarti kita bebas. Ada lagi? Maksud saya, Bu. Nah, kesehatan adalah awal dari kebahagiaan. Iya, kesehatan adalah awal dari kebahagiaan. Dan sini ada kesehatan adalah sehat itu paling nikmat. Sehat itu paling nikmat. Oke, berterima kasih. Sebelum kita melaksanakan materi kita, langkah baiknya salah satu peserta didik untuk mendampingi untuk berdoa. Iya, siapa? Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita mereview pembelajaran kita yang minggu lalu, ya kan, atau beberapa hari yang lalu. Yang mana materi kita yang lalu adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja komponen yang terdapat di dalam itu? Bernapas. Iya, bernapas. Apa lagi? Ada yang tahu? Bergerak, berkembang biak, Berkembang biak. Makan dan minum. Mulur Iya. makan dulu. Iya. Ini dong. Berisi. Apa lagi? Kata
rangsangan. Ibu. Ya, bisa. Stop. Itu. Nah, kita mereview pembelajaran kita pada beberapa hari yang lalu ya. Masih ingatkah tentang komponen dari ciri-ciri makhluk hidup? Nah, masih. Apa saja salah satunya yang ingat? Beradaptasi. Berkembang biak. Apa lagi? Bergerak. Mengeluarkan zat sisa. Iya, mengeluarkan zat sisa atau metabolisme. Ada ini? Iya, memerlukan makanan. Apa? Ada lagi? Ada rangsa makhluk. Iya, peka terhadap rangsa. Nah, jadi untuk beberapa yang lalu masih ingat ya. Nah, yang mana juga ada komponen biotik dan abiotik. Sudah tahu ya apa itu biotik dan apa itu abiotik. Jadi mau mereview kembali apa itu biotik? Makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan. Kalau dia abiotik yang tidak hidup apa saja? Benda mati. Iya, benda mati termasuk tanah, batu, air, darah, cahaya. Itu adalah salah satu dari abiotik. Oke, mungkin sampai itu ya untuk minggu yang lalu. Materinya masih diingat ya, masih disimpan. Nah, selanjutnya di sini Ibu memberikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang memahami dan mengidentifikasi sistem pernapasan manusia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita ya pada siang hari ini ya, tentang sistem pernapasan manusia. Yang mana tujuannya ini nanti kita mengidentifikasi. Setelah itu kita nanti Ibu menaikkan video pembelajaran tentang sistem pernapasan, ya kan? Makanya semua harus fokus ya, harus fokus. Nah, setelah itu kita mendeskripsikan struktur, fungsi dari proses kerja organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Nanti kita sesuai LKPD, lembar kerja peserta dibandingkan sama kalian ya, prosesnya ada nanti. Nah, dari LKPD tersebut kita membuat alat peraga tentang sistem pernapasan manusia. Nah, selanjutnya nak, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, Ibu memberikan dulu soal pretest tentang sistem organisme pernapasan manusia ya. Nah, soal pretest. Ibu tunggu waktunya sebentar, kerjakan. Ya, kerjakan sebelum kita memulai, kita pretest dulu. Untuk memulai dilaksanakan tugasnya, tunggu ya secepatnya. Sudah selesai? Oke, bisa dikumpulkan kembali. Sudah siap nak? Oke ya. Nah, coba perhatikan semuanya. Nah, kita masuki pembelajaran yang mana pembelajaran kita ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan manusia itu disebut dengan respirasi. Respirasi. Di sini sebuah proses pengambilan oksigen dan apa ini namanya?
pelampauan karbohidrat dan menggunakan energi yang ada di dalam tubuh ketika manusia bernapas. Ya kan, berarti yang kita hirup apa namanya? Oksigen. Yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Jadi kita selanjutnya, oke, nah, sekarang kita memperhatikan ya, yang mana yang penting mengamati sebuah video. Jadi di sini yang mana video tersebut adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, berarti nak, coba kamu amati dulu yang ada di buku kita, buku paketnya kan. Di sini katanya apa itu bernapas? Bernapas itu namanya respirasi ya. Yang apa itu respirasi? Saya ya. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen atau O2 yang ada di lingkungan dan mengembuskan gas buangan berupa karbon dioksida atau CO2. Ya, berarti adalah bernapas tadi tentang oksigen ya, yang kita hirup adalah oksigen, ya kan? Yaitu yang kita hirup dari hidung, ya kan, melalui udara, dan kita keluarkan melalui jet sisanya namanya karbon dioksida. Pengalirannya dari darah. Selanjutnya coba kamu amati sebuah sistem pernapasan semua. Coba ya. Sistem pernapasan adalah sebuah paru-paru ya. Halo adik-adik semuanya, masih sehat selalu tentunya. Like karbon dioksida banyak-banyaknya. Oke. Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernapas Ini untuk adalah bisa gambar sebuah hidup. paru-paru. Sebetulnya apa sih sistem pernapasan itu? Ini Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Tentu saja untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Ini adalah Nah, berikut ini adalah urutan adalah sistem pernapasan sistem manusia. pernapasan. Ini adalah hidung. Pertama sekali, Hidung. udara masuk Ini adalah melalui jalan rongga masuk hidung. Setelah itu faring. Melalui Faring paru ya. tenggorok yaitu faring, Terus kemudian faring. laring, Dia dan di ada batang batang tenggorokan tenggorokan. atau trakea. Terus trakea. Dan kemudian Dia trakea bercincin. tersebut bercabang dua menjadi Dan terakhir ini bronkus, paru-paru. bronkus tersebut bercabang Ini namanya cabang lagi paru-paru. membentuk bronkiolus, dan di ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung berselaput tipis yang kita sebut alveolus. Nah, 3. Nah, organ-organ pernapasan yaitu pada manusia adalah hidung. Rongga hidung, inilah gambar rongga hidung itu. Ya kan? Mana ini ya? Ini mulut. Rongga hidung. Namanya nasal cavity. Terdapat rambut halus dan lendir. Nah, apa gunanya fungsi dari rambut halus tersebut? Untuk menyaring kotoran seperti asap, debu, iya kan? Itu adalah gunanya untuk menyaring. Sama halnya dengan juga lendir. Mereka fungsinya adalah untuk menyaring. Mana tahu lah karena spontan tiba-tiba kamu terhirup udara apa namanya, asap ya kan, atau debu. Tiba-tiba kamu menghirupnya, bagaimana terasa kamu? Apa yang terasa dalam hidung kamu? Mampus. Gimana cara supaya refleks supaya enak dengan ya atau basin? Apa namanya basin? Ya kan? Acing berarti terbuang namanya kotoran yang ada pada hidung. Ya, selanjutnya yaitu nah, yang kedua adalah faring dan laring. Faring itu adalah persimpangan antara tenggorokan dan esophagus atau kerongkongan. Berarti yang mana dia, Tina? Ini ya? Ya kan? Persimpangan, inilah persimpangannya antara tenggorokan dan kerongkongan. Sedangkan laring adalah terdapat epiglotis dan pita suara epiglotis tertutup. Nah, ini dia ya. Nah, yang kedua. Yang ketiga itu adalah apa? Trakea. Trakea itu adalah apa? Terdiri atas gelang-gelang. Mana gelang-gelangnya? Yang ini. Ini ya. Nah, dan di daerah dada, gelang lawan. Dia cabang menjadi dua tempatnya, ya kan? Ini dia karena ini namanya paru-paru. gangguan diri akut cabang-cabang membentuk bronkiolus, dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Alveolus Nah, terdiri dari yang keempat adalah apa? Paru-paru. Ini adalah paru-paru kiri dan
dari situ pertama adalah bronkus. Ini adalah cabang batang tenggorokan dan cabangnya. Ini kan kita sendiri tenggorokan kan batangnya. Inilah dia namanya bronkus batang. Batang antara untuk paru-paru. Selanjutnya broncholius. Ini adalah anak cabang tenggorokan. Berarti akar-akar ini karena inilah namanya. Selanjutnya paru-paru kiri dan kanan. Kalau kanan dia terdapat dua lobus, sebelah kanan dia terdapat kanan 3, kiri 2. Lobus itu seperti lampir. Nah, itulah sistem organ pada manusia. Ya. Video yang kalian lihat tadi, tanya siapa yang bisa apa penting paru-paru dalam sistem pernapasan. Tidak bisa. Ya enggak. Karena pernapasan adalah proses di mana manusia mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini penting karena oksigen diperlukan untuk metabolisme seluler dan menghasilkan energi. Sementara karbon dioksida merupakan hasil samping dari proses ini yang perlu dikeluarkan dari tubuh. Pernapasan. Oke, berarti selanjutnya tanya lagi, siapa yang bisa mengapa pernapasan ini penting bagi manusia? Ada yang tahu? Mengapa? Iya, bisa. Mengapa penting pernapasan bagi manusia? Pentingnya pernapasan itu adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Mereka berperan dalam pertukaran gas, di mana oksigen
potongnya. Ya, ini adalah kelompok 1. Silakan presentasi hasil dari alat peraga kalian. Yang lain di tengah. Baik teman-teman, seperti yang ada di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kali ini. Di dalam pernapas merupakan salah satu ciri dan aktivitas makhluk hidup. Istilah pernapasan sering sama artinya dengan istilah respirasi, walaupun istilah tersebut secara harfiah berbeda. Pernapasan atau breathing berarti menghirup udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa dari dalam tubuh ke lingkungan luar. Sedangkan respirasi atau respiration berarti suatu proses pembakaran oksidasi senyawa organik atau bahan makanan di dalam sel guna memperoleh energi. Pernapasan adalah proses pengambilan O2 untuk dioksidasi biologi, pengeluaran H2O dan CO2, dan pembentukan energi yang terjadi di dalam sel. Baik teman-teman, jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Ya, di sini moderatornya sudah memberikan hasil presentasi dari program mereka. Jadi jika ada teman-teman yang ingin bertanya, coba. Ada yang ingin bertanya? Kelompok mana? Siapa? Ya. Saya dari kelompok 2 ingin mewakili kelompok 2. Saya ingin bertanya, jelaskan maksud dengan bronkus. Apa itu bronkus? Oke teman-teman, Bronkus langsung dijawab. bronkus adalah cabang dari tenggorokan. Iya, cabang tenggorokan. Berarti cabang tenggorokan itu dia setelah batang itu dia membentuk dua paru-paru. Berarti di cabang itu macam angka Y mana huruf Y? Huruf Y itu kan. Nah, Y kan kayak gini kan. Nah, berarti di sini ada cabang itu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang bertanya? Ya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kalian, jelaskan proses pernapasan pada paru-paru dan hidung. Oke, proses dari pernapasan yaitu pertama yaitu dari hidung ke tenggorokan, bronkus, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, bronchilius dan alveolus. Iya. Berarti ini dia yang kiri. Itu pertama apa tadi nak? Hidung, Hidung. Dari hidung ke tenggorokan, lalu bronkus, paru-paru kanan dan paru-paru kanan dan kiri. Berarti ini ya. Ini alat peraganya. Jelas? Lanjut. ada teman kami ingin bertanya lagi? Ada lagi bertanya? Pas. Pas? Bu. Oke. Di sini teman kami akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Ya. Baik, kesimpulannya yaitu ketika udara masuk ke dalam tubuh melalui tubuh dan rongga hidung terdapat rambut dan lendir. Rambut dan lendir berguna untuk menyaring kotoran yang masuk. Udara yang masuk melalui hidung kemudian melewati pangkal. Dari pangkal bronkus, udara masuk ke tenggorokan disebut juga bronchiolus. Dari situ udara yang masuk bercabang menjadi dua yang disebut paru-paru. Kemudian menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Hal itu disebabkan paru-paru kanan terdiri atas dua gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas dua gelambir bronkus tersusun dari pipa-pipa kecil yang disebut
teman-teman, inilah hasil persentase kami. Jika ada kata yang salah tolong dimaafkan. Selamat pagi. Jadi teman-teman, inilah hasil persentase kami. Jika ada kata yang salah tolong dimaafkan. Selamat siang. Siap. Silakan. Lanjut, tahukah teman-teman urutan organ pernapasan, kemudian dipasanglah organ pernapasan dan fungsi dengan menarik garis. Pertama, hidung. Boleh dipegang praktek teman-teman. Oke, saya ingin bertanya, posisi hidung pada kelompok 2. Di mana posisi hidung? Posisi hidung itu ada di bagian sini, pipetnya sini, bagian atas sini. Oke, kelompok selanjutnya ada? Ada kelompok kan berarti ya? Teman saya berurutan ya. Faring dan laring ada di posisi mana? Oke. Ya. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Ketika udara masuk ke dalam tubuh melalui tubuh, di dalam rongga hidung terdapat rambut dan lendir. Rambut dan lendir berguna untuk menyaring kotoran, contoh udara atau debu yang masuk. Udara yang masuk melalui hidung kemudian melewati pangkal juga bronkius. Dari situ udara yang masuk bercabang menjadi 2 disebut paru-paru. Kemudian menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Hal itu disebabkan paru-paru kanan terdiri atas 2 gemblalir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 buah gemblalir. Bronkius tersusun dari pipa-pipa kecil yang disebut pada ujung tersebut. Dapat dikantong udara yang disebut fungsinya sebagai tempat pertukaran dan oksigen dengan karbon dioksida. Oke, sekian hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siap. Ya. Ya, kesimpulan dari alat peraga yang kalian buat itu adalah ini adalah perumpamaan adalah organisme pernapasan pada manusia. Ini adalah kita umpamakan adalah hidup, ya kan? Adalah hidup, ini tenggorokan. Darah masuk itu dari hidung, kan melalui faring, luring, apa lagi? Trachea, bronkus, broncholius, ya kan? Alveolus dan ke paru. Inilah paru-parunya ini adalah sebuah balon. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru kiri itu ada 2 lobus namanya. Ada 2 lobus berarti gelembung. Yang paru kanan dia ada 3 lobus. Jadi apa fungsinya ini? Nah, ini adalah pompa atau diafragma. Nah, ini adalah pernapasan pada perut, ya, pernapasan pada perut. Kalau tadi dia dari dada itu adalah tentang otot yang ada di paru-paru, ya kan? Kalau dari perut adalah dari diafragma. Nah, ketika balon di bawah ini ditarik, ya kan? Ibu tarik, maka gelembungnya mengembang, refleks. Ketika dia ditarik ke atas, maka dia mengecil. Ini adalah secara refleksi. Inilah caranya. Coba ya perhatikan ya. Ini kan diafragma, ya kan? Ibu naikkan dia ke atas. Dia apa? Dia mengecil atau mengerut. Ditarik dia mengembang paru-paru kita. Berarti dalam dada ini kita kembang kuncup gitu kan? Seperti jantung. Kembang
yang tadi apa hasilnya ya? Ya, bisa dikerjakan langsung ya. Dikerjakan langsung. Oke. Udah kerjakan prosesnya dulu. Lanjut ya. Nah, jadi sudah bagaimana nak? Sudah paham tentang organ pernapasan pada manusia? Nah, kita sudah memahami ya yang mana hidung, tenggorokan, laring, faring, trakea, bronkus, bronkius dan paru-paru itu harus sudah paham ya. Sudah? Nah, jadi di sini ketika udara tersumbat, ya kan berarti hidung kita tersumbat oleh lendir. Yang mana tersumbat mungkin karena asap, debu, apalagi? Apalagi? Tersumbat karena apa? Karena debu ya. Ya, jadi kalau sudah tersumbat hidung kita, bagaimana supaya kembali enak lagi? Dengan cara bersih, berarti debu terbuang. Ya, jadi kita harus bersih. Setidaknya kita mungkin cuci muka, ya kan, atau kumur-kumur, atau membersihkan hidung kita atau mulut kita. Itu caranya. Nah, jadi maka dari itu marilah kita jaga kesehatan kita, terutama pada diri kita sendiri ya, dijaga kesehatan, baik dari kesehatan di sekolah kita, di rumah maupun di masyarakat harus selalu bersih. Benar, pasti bersih itu adalah pangkal kaya, ya kan? Orang sehat kita pasti kaya. Coba kalau kita sakit, bisa kita kaya. Setidaknya bukan kaya materi ya, bukan kaya tentang apa namanya, senang kesehatan gitu kan, ya kan? Nah selanjutnya sistem pernapasan itu adalah kesimpulan dari hasil yang kita lakukan ini adalah bahwa sekumpulan jaringan yang membantu tubuh bernapas. Jadi sistem pernapasan ini dia melalui tubuh, melalui udara dan mengeluarkan dari darah yaitu karbon dioksida. Jadi sudah paham ya, kalau kita hidup adalah udara, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Ya kan? Jadi pernapasan ini adalah membantu tubuh kita menyerap oksigen. Nah, oksigen seperti apa? Ya sehat seperti udara segar yang kita rasakan. Ya. Nah, bagaimana? Sudah selesai postesnya nak? Sudah. Kumpul kembali. Nah, jadi mungkin pembelajaran pada hari ini mungkin akan berakhir dan ibu menyampaikan tujuan pembelajaran untuk berapa? 3 minggu depan, yaitu tentang sistem pernapasan pada hewan. Ya, hari ini kita mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Untuk minggu depan yaitu tentang pernapasan pada hewan. Ada yang bisa pakai hewan kemarin? Ada kucing. Ada yang punya ikan. Punya ikan akuarium atau kacang ya. Ini ya, jadi dipersiapkan nanti Bu share di apa aja ya, di grup WA. Oke. Mungkin inilah Ibu padakan pada siang hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan dan berpikir yang lebih positif ya. Oke. Untuk pemimpin doa silakan. Ketua kelas. Baiklah, kita sudah selesai diri pada kita. Sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.